Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya nanti Inayatul Fitria akan menjadi supervisor, kemudian teman saya Bu Irius Irianti menjadi coach, dan Pak Laili Rizky Salim akan menjadi coaching. Nah, dalam sesi praktik coaching pada siang hari ini nanti ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Nah, masuk ke dalam tahap pra-observasi, nanti saya akan melakukan sesi tanya jawab dahulu dengan coach, yaitu nanti dengan Bu Irius. Bu Irius, nah ini ya, kita masuk sesi pra-observasi Bu Irius. Assalamualaikum Bu Irius. Waalaikumsalam. Dalam rangka kegiatan coaching kali ini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, kemudian nanti Bu Irius sebagai coach dan Pak Laili sebagai coaching. Sebelum saya melakukan pengamatan, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Irius selaku coach, bagaimana rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Irius ini. Terima kasih Bu Nay, saya langsung jawab ya. Jadi nanti untuk yang pertama itu mendengarkan aktif gitu, karena coaching kan yang memang kita mendengarkan gitu ya. Kemudian itu apa ya, bebas dari penilaian asumsi pribadi dan asosiasi, dan dapat menangkap emosi dari si coachingnya nanti. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, dan coach bisa menggali solusi dari dalam dirinya sendiri. Untuk yang ketiga, memberdayakan coach dengan harapan coach dapat membuat rencana aksi yang spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Irius. Berarti tadi ada 3 rubrik yang saya tangkap dalam percakapan tadi bersama Bu Irius, yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga bisa memberdayakan coaching. Kemudian Bu Irius, apa kompetensi yang ingin Bu Irius kembangkan dalam sesi coaching ini nanti? Dalam sesi ini nanti pertama, kemampuan saya selaku coach dalam kemampuan mendengarkan aktif yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan asosiasi, kemudian dapat menangkap emosi dari coach, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan memberdayakan coach. Oke, lalu Bu Irius, bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik yang ingin diobservasi dalam sesi percakapan coaching ini? Yang pertama tadi Bu, kembali lagi ya, memberdayakan coach dengan cara memberikan bantuan pertanyaan yang sifatnya itu membantu mengidentifikasi permasalahannya si coach, memancing kreativitas dan ide untuk coach ini menemukan solusi dan kesadaran diri terhadap permasalahan apa yang akan diceritakan oleh coachnya. Oke, jadi intinya bisa nanti memberdayakan coach Ibu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dari coach ini. Kemudian Bu Irius, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Irius? Indikator yang pertama, ketika saya selaku coach dapat mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian diri, anggapan, dan bebas dari pengaruh emosi coach. Kemudian ketika saya coach dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat coach menyadari emosi serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu coach dapat mendorong coach untuk memberdayakan dirinya, sehingga coach ini dapat membuat rencana aksi yang spesifik untuk menangani permasalahannya. Oke, nonton Bu Irius. Baik, terima kasih Bu Irius atas penjelasannya. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Irius. Saya nanti akan menuliskan mencatat kegiatan coaching
pada sesi ini. Silakan Bu Irius dan Pak Laili melakukan sesi coaching. Monggo. Terima kasih waktunya. Iya. Assalamualaikum Pak Laili. Waalaikumsalam Bu Rius. Sehat Pak Laili? Sehat Bu Rius. Alhamdulillah gitu. Ini Pak Laili, kemarin saya sempat mendengar sedikit katanya kan Pak Laili mau minta waktu saya mendengarkan permasalahannya Pak Laili. Pusing Bu Rius. Pusing. Saya ikut pusing. Pusing terkait pekerjaan, terkait tugas itu sangat menumpuk itu loh Bu. Dengan deadline, due deadline seperti itu. Soalnya kan saya kan juga mengikuti pelatihan ini juga. Terus di sisi lain di sekolah juga tidak hanya ngajar tapi juga ikut di manajemen di sekolah juga. Jadi ada tugas-tugas seperti membuat program kerja, terus membuat langkah, terus ditambah lagi tugas ini itu, belum lagi ada rapat-rapat dedaan yang ini kan apalagi masuk di ajaran baru ya Bu, pusing. Maka dari itu untuk memanage ini loh Bu, saya itu yang pusing gitu loh. Berarti di sini saya ambil saya tarik benang merahnya kalau misalnya Pak Laili ini merasa waktu nih Pak sebenarnya ya, waktunya yang merasa seperti 24 jam itu kurang sepertinya Pak Laili ya. Jadi di sini saya tangkap tadi Pak Laili ini mau menceritakan tentang permasalahannya yang terkait dengan pekerjaan dan waktunya. Pak Laili, mari kita coba tahu lebih dalam situasi yang jenengan hadapi. Jadi coba jenengan itu ceritakan lebih detailnya. Gitu. Oke, coba jenengan. Gini ya Bu, ini kan apalagi ini sudah masuk di ajaran baru. Sebenarnya pusing-pusing itu dari kemarin-kemarin. Dari kemarin itu memang ada banyak sekali tugas dari sekolah, pekerjaan dari sekolah, terus ada tugas tambahan dari mengikuti kan seperti itu. Jadi belum lagi biasanya itu dari sekolah itu kadang ada sebuah rapat mendadak yang biasanya saya itu baru mengerjakan tugas ini, terus ada rapat mendadak. Seperti kemarin juga ada tugas mendadak, ada rapat, terus di sisi lain saya juga mengikuti Zoom dan sebagainya. Dan di situ kadang kan saya merasa ini kayaknya langsung gimana ya, seperti diretes gitu loh. Maksudnya itu ini belum selesai ini udah ada lagi, ini belum selesai sudah ada lagi, sampai kadang saya pusing sendiri. Katanya gimana? Apa mungkin waktunya nggak cukup ya seperti itu? Ini sepertinya Pak Laili ini adalah orang yang berperan penting ya Pak ya. Mungkin Pak Laili ini tangan kanan kepala sekolah atau mungkin bagian apa yang mungkin di ini juga Pak Laili itu serba bisa. Jadi semuanya harus Pak Laili gitu. Gini ya Pak ya. Nanti kan Pak Laili kesulitan mengondisikan waktunya gitu kan. Yang Pak Laili rasakan ini itu ya saya rasakan ini tuh ya gini ya, kayak capeknya tapi itu capek gimana ya, capeknya itu tekanan ya Pak ya, tekanan itu loh, rasa ingin mengerjakan sesuatu tugas tapi melihat tugas itu benar-benar dari sana kanan kiri atas bawah misalnya seperti itu, seakan-akan tuh ini yang saya kerjakan yang kemana dulu ya, saya seperti itu Bu. Padahal itu sudah dikejar semua, sini harus selesai, sini harus selesai, sini harus selesai, sini harus selesai, seperti itu. Yang saya rasakan ya capek, tapi ada tekanannya dan itu malah menjadikan mungkin saya malah lebih ini ya, kayak ada stres gitu. Stresnya gini, stresnya itu malah tambah pekerjaan nanti ya sudah tidak akan maksimal gitu. Kalau saya merasakan seperti ini gitu. Baik Pak Laili, kapan biasanya tekanan itu tekanan yang paling kuat itu ketika apa Pak? Biasanya pas jam hari kerja. Paling kuat itu biasanya pas hari kerja. Misalkan saya ada di sekolah, terus ada tugas dari Zoom, yang kedua, terus ada membuat administrasi kepegawaian misalkan, terus membuat program kerja di jurusan, mengikuti agenda yang ada di jurusan. Ditambah lagi terkadang itu ada undangan rapat mendadak dari sekolah juga, dari manajemen seperti itu. Tekanan yang paling hebat seperti itu biasanya itu, ini ada Zoom ini ada undangan sini, di jurusan saya juga ada agenda seperti ini dan
saya harus menghandle jurusan juga. Maka dari itu kadang saya sampai rapat pun kadang ya ditelepon sama rekan, itu bersama Pak Laka atau apapun apa rekan-rekan saya itu Pak sudah mulai, oh iya sampai seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi di sini itu Pak Leli masih mengerjakan satu pekerjaan belum tuntas, sudah datang yang lain lagi. Nah itu loh Bu, ya bikin saya kadang ini apaan sih gitu maksudnya gitu. Aduh gitu. Oke. Saya mengerti nih apa yang Pak Leli rasakan. Dari Pak Leli cerita tadi saya apa ya? Wah, berat juga gitu ya Pak. Cuma di sini itu Pak Leli kan memang berarti orang yang berguna, sangat berguna. Pak Leli itu sangat berguna sekali gitu. Jadi tadi tekanan apa yang luar biasa datang tadi ketika di hari kerja sudah sedang rapat yang harusnya fokus ya Pak ya. Ditelepon teman, sudah ada job yang lain gitu ya Pak ya. Nah, di sini apakah ada momen tertentu yang apa ya Pak ya, lebih terasa lagi gitu, tekanannya itu lebih dalam lagi? Tekanannya lebih dalam lagi Bu? Ada mungkin? Kalau yang lebih dalam lagi itu pas pada waktu ada Zoom yang pertama ya itu, terus ada Zoom dari Dudi itu dunia industri Bu. Jadi dari pihak kita kan sudah MOU dengan apa itu perusahaan Astra itu dan besar, istilah perusahaan besar itu ya, dan besar MOU Zoom dari industri, Zoom dari pelatihan, terus ini masih ada apa itu mengerjakan tugas, tiba-tiba telepon berdering gitu ya, benar-benar itu ya memang pas jam hari kerja biasanya di antara jam pagi jam 9 sampai jam 11 sampai seperti itu. Nah, tak cerita dulu Bu, saya dulu ya Bu. Boleh Pak, saya tadi itu ini Pak, tadi kan menyebut dunia industri ya Pak ya, itu kan hal baru di telinga saya. Oh gitu. Ya, saya kok agak kepo gitu, mungkin ya saya memang mau minta Pak coba ceritakan lebih dalam tentang Dudi itu. Oh gitu ya. Maksudnya kerjasamanya itu dalam rangka apa gitu Pak? Ya kerjasama dalam rangka apa? Kebetulan sekolah saya kan di SMK. SMK itu ya namanya saya kan punya slogan lulusan yang semboyan lulus yang kerja lah jadi. Oh iya. Tapi makanya dari itu sebenarnya kita kan harus bersinergi dengan menjalin mitra kerjasama dengan dunia industri seperti itu supaya apa? Untuk membalance, menyiapkan tenaga kerja dan kompetensinya yang ada di sekolah itu bisa disesuaikan dengan yang kebutuhan industri seperti itu. Makanya ada kerjasama tadi ya Pak ya. Jadi gunanya itu nanti apa namanya siswa jenengan itu sudah ada tempat yang menampung gitu ya Pak ya. Dan itu berkualitas karena sudah sesuai dengan standarnya itu. Makanya dari pihak sekolah harus ada kerjasama itu. Lagi Bu, di kantor pun saya juga ada dua perangkat, ya satu PC, ya satu laptop. Jadi di sini laptop gini, ya satu PC gini. Makanya kadang seperti ini. Di sini ada HP. Wah, ini kalau misalkan dari semua ini kerjakan ini dari wah itu Pak, ini gimana sih kan seperti itu. Jadi memang kadang itu saya gitu loh. Seperti itu. Itu belum jam ngajarin jenengan ya? Belum jam ngajar juga. Itu masih tugas inti dari sekolah ya. Tugas wajib tadi kerjasama dengan MOU dengan Dudi dan pasti bukan cuma Dudi saja ya Pak ya. MOU-nya kan banyak ya pastinya ya Pak ya. Itu belum jam ngajarin jenengan. Oke, baik Pak Laili. Dari beberapa yang sudah jenengan ceritakan tadi, coba kita tenang dulu Pak Laili, tenang dulu juga, tarik nafas dulu. Stop dulu Pak ya, supaya agak tenang. Jadi di sini karena Pak Laili itu mempercayakan saya menerima ceritanya jenengan, langkah apa saja sih Pak yang sekiranya ini dari dirinya jenengan dulu, kira-kira itu langkah terbaik apa yang bisa atau yang jenengan rencanakan untuk bisa jenengan itu minimal mengurangi stresnya jenengan? Apa ya? Apa mungkin membuat apa ya Bu, semacam tulisan Bu, ditempel gitu atau gimana ya? Maksudnya itu tulisan berupa apa Pak? Tulisan jadwal agenda, kegiatan agenda atau gimana? Atau jadwal prioritas mungkin ya Bu? Bisa itu Pak, jadi maksudnya jenengan itu jenengan menata ya, menata ya. Jadi
ditempel gitu Pak, di tembok atau ya bagaimana? di apa sebelah taruh di meja saya sebelah segitiga seperti itu loh. Oh, Segitiga terus saya iya. yakin ya mungkin ya nggak cukup juga itu juga mungkin ada lagi apa ya agenda prioritas mungkin itu pasti yang benar-benar prioritas itu yang mana itu yang harus saya yang bukan juga nih atau gimana. Jadi di sini intinya Pak Leli itu membuat jadwal yang lebih rinci, gitu ya. Jadi dengan harapan jadwal ini nanti bisa, oh yang yang sudah mendekati yang mana gitu. Jadi jenengan ini dulu atau mana yang lebih penting, gitu. Mungkin gitu ya Pak ya Leli ya. Itu boleh bisa dicoba Pak Leli. Ya mungkin kan ini kalau sudah mungkin kalau sudah membuat jadwal prioritas ya. Jadi saya tahu apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu gitu loh. Dalam artian saya prioritaskan itu di sini tuh yang harus selesai duluan itu yang mana gitu. Tanpa mengurangi atau tanpa istilahnya itu meninggalkan tugas-tugas yang lain. Tetap dikerjakan yang lain, cuma kita harus punya skala prioritas atau gimana ya mungkin. Itu ide yang menarik loh Pak. Jadi kan apa ya Pak ya, karena memang tugas ini tuh tanggung jawabnya jenengan. Jadi kan mau nggak mau dari dirinya jenengan dulu yang harus ditata gitu ya. Mungkin tadi dari jenengan bilang gimana kalau saya membuat apa jadwal prioritas itu bisa dicoba Pak. Bisa sih. Nah mungkin itu bisa membantu. Tapi kita tetap melihat kalau misal jenengan mau menggunakan cara itu jenengan coba gitu kan. Terus dipantau, kita pantau apakah itu bisa meringankan stresnya jenengan tadi atau tambah parah gitu kan. Jadi kan gini Pak, ini kan solusi dari jenengan tadi. Lah, coba jenengan lebih tenang lagi, coba cari solusi lagi Pak. Maksudnya hal apa lagi sih yang sekiranya itu diri jenengan itu mampu? Tadi kan sudah buat jadwal prioritas ya Bu ya. Mungkin Bu, yang kedua itu membuat jadwal prioritas sudah. Yang kedua itu mungkin sejenis alarm pengingat di HP juga mungkin bisa saya nanti untuk istilahnya saatnya tugas ini sampai jam ini seperti itu mungkin itu biar jadi minimal ada target atau gimana gitu atau gimana kira-kira ya. Ini ya Pak ya, tadi jenengan berencana membuat jadwal prioritas, kemudian yang barusan saja jenengan alarm HP, alarm dalam kan alarm ada tulisannya ini jadwalnya bisa ya bisa itu di HP itu semakin sekarang kan HP semakin canggih ya Pak ya, jadi jenengan bisa mencoba itu jam sekian sampai sekian jam sekian sampai sekian gitu. Itu mungkin bisa dicoba Pak. Bisa begitu. Itu sangat menarik dan kreatif lah jenengan itu. Gimana kalau misal gini, rencana selanjutnya ini setelah kita ngobrol kayak gini Pak, kapan metode yang jenengan ini tadi ini ceritakan ke saya itu mau jenengan coba kira-kira kapan? Mulai nanti malam mungkin coba tak nanti malam ya Pak ya? Nanti malam coba semakin saya cepat semakin bagus nanti malam kita coba saya coba dulu membuat jadwal prioritas seperti apa bagusnya gitu. Nanti mungkin dijadwal lagi biar dulu prioritas dulu seperti itu. Dan dimulai dari jadwal dulu kemudian baru men-set alarm gitu ya Pak. Jadi dua-duanya itu dikerjakan dalam satu waktu dan dimulai malam ini gitu ya. Hebat sekali itu loh Pak. Terus gini Pak, itu kan harus kita pantau dulu untuk beberapa hari ke depan. Dan kapan ya Pak kita bisa bertemu lagi untuk menceritakan hasil dari metode atau langkah yang sudah jenengan lakukan? Kalau saya buatnya nanti malam ya mungkin 1 minggu lagi mungkin bisa 1 minggu ke depan ya Pak. Nanti kalau saya lupa boleh diingatkan lagi gitu ya Pak. Jadi kan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Pak Laili, kemudian kita bisa mereview tadi hasil dari yang sudah Pak Laili terapkan. Ada tambahan lagi Pak Laili? Saya rasa cukup Bu, kayaknya sudah tenang, sudah ada gambaran untuk membuat skala prioritas saya. Berarti
perasaannya Pak Leli hari ini setelah bicara dengan saya? Sudah lega. Oke, ya Pak. Saya tidak lanjut dengan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Leli. Sama-sama. Semoga lebih optimis lagi dan semoga cara yang sudah Pak Leli rencanakan tadi berhasil sesuai dengan harapan. Ya, amin. Terima kasih Ya, Videos. sama-sama Pak Leli. Oke. Saya ini pamit dulu Pak. Oke, monggo. Alhamdulillah seru sekali tadi ya Bu ya, bincang-bincangnya coachingnya dengan Pak Leli. Alhamdulillah sudah berjalan. Saya akan memberikan umpan balik Bu mengenai coaching tadi yang sudah Bu Iris lakukan dengan Bapak Leli. Tadi dalam sesi coaching ini sudah dilaksanakan dengan suasana yang nyaman ya Bu ya, dan komunikatif. Tadi juga terlihat sangat akrab sekali antara Bu Irius dan Pak Leli, bisa menyatu di pembicaraan. Kemudian tadi Bu Irius juga sudah dalam kondisi kehadiran penuh ya Bu, atau presence tadi saat melakukan sesi coaching. Tadi saya takjub dengan Bu Irius. Bu Irius juga sudah melakukan mindfulness gitu untuk Pak Leli untuk tarik nafas dengan stop gitu. Karena dia terlihat berat sekali dengan begini. Stop. Saya melakukan mindfulness tadi kepada Pak Leli. Kemudian tadi tujuan juga sudah dirancang oleh Koci dengan baik, dan Koci itu dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Irius sebutkan, pertanyaan tadi yang terbuka dan berbobot bisa memunculkan ide-ide solusi dari coach tadi. Coach sudah bisa muncul ya, sehingga nanti bisa diterapkan di sekolahnya. Kemudian Bu Irius, menurut Bu Irius tadi kompetensi dan indikator dalam kegiatan coaching apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Irius? Kalau dari saya merasa itu sudah sesuai, di mana dalam kegiatan tadi saya sudah memberikan pertanyaan terbuka dan bebas dari penilaian asumsi dan juga asosiasi, serta memunculkan ide dan solusi dari coachingnya sendiri. Jadi kegiatan tadi saya juga saya tidak memberikan solusi, tapi saya menggali dan dari coaching itu memunculkan sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Irius, terima kasih Pak Leli dalam sesi coaching pada siang pagi hari ini. Sekian sesi coaching pada siang hari ini, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.